Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hadi Yuliansa selaku tutor mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum jaringan komputer tentang langkah pengerjaan dan fungsi 20 perintah command prompt. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ali Akbar Ahmad Syarsi dengan NIM 0535318845 dari Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Sistem Informasi dari UT Jakarta. Video ini saya buat pada tanggal 8 November 2025. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam videonya. Oke, jadi sini kita diberi 20 perintah command prompt. Kita mulai dari yang pertama. Pertama itu cd atau change directory. Oke, kita ketik cd. Nah, akan tampil eh, change directory kita Asus. Lalu kedua ada clear screen atau CLS. Kita bisa klik. Fungsinya untuk membersihkan tampilan layar CMD supaya hasilnya lebih rapi. Kalau sudah terlalu banyak tulisan di layar, tinggal ketik CLS saja nantinya. Terus yang ketiga, eh, kita bisa ketik CLS slash tanda tanya. Ada slash tanda tanya di sini artinya minta bantuan atau help command. Jadi CLS slash tanda tanya akan menampilkan jelasan fungsi dan format dari perintah CLS. Oke, kita CLS dulu biar tampilannya bersih. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu dir slash tanda tanya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, perintah ini menampilkan bantuan dari opsi lengkap untuk dir. Biasanya dir digunakan untuk melihat isi folder atau direktori aktif. Bisa lihat di sini, dari saya besarkan sedikit biar enak dibaca. Nah, di sini akan muncul nih data-data seperti display files with specific attribute gitu. Oke, kita lanjut. Tapi sebelumnya kita bisa CLS dulu biar tampilannya bersih lagi. Kita lanjut ke ipconfig. Nah, ipconfig di sini digunakan untuk melihat informasi jaringan komputer seperti IP address, terus subnet mask, dan default gateway. Nih, misalkan IP address-nya 192.168.1.7, subnetnya 255.255.25.0, default gateway-nya FL80 1%7.192.168.1.1. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yang keenam, yaitu ipconfig slash all, tapi di sini kita bisa ketik CLS lagi biar lebih rapi. ipconfig.all. Nah, ini versi lengkapnya menampilkan semua detail konfigurasi jaringan termasuk MAC address, terus dan DNS. Bisa lihat di sini. Di sini datanya lebih banyak. Kita bisa lihat lebih spesifik dan lebih banyak. Nah, kita lanjut ke yang nomor 8, ipconfig/release. ipconfig/release. Nah, di sini digunakan untuk melepaskan atau memutuskan IP address yang sedang digunakan. Biasanya dilakukan sebelum memperbarui koneksi jaringan. Seperti itu. Oke. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya, yang ke nomor 9, ipconfig renew. ipconfig renew. Nah, setelah dirilis, kita bisa pakai ipconfig renew untuk meminta IP baru dari server DHCP. Ini sering digunakan saat koneksi internet bermasalah. Oke, seperti itu. Terus kita lanjut ke yang nomor 10, ipconfig display DNS. Kita clear dulu. ipconfig display DNS. Nah, perintah ini menampilkan cache DNS, yaitu daftar alamat situs yang pernah diakses oleh komputer. Kita lanjut ke yang nomor 11. Kita clear dulu. ipconfig flash DNS. Nah, di sini kan successfully flushed the DNS resolver cache. Di sini itu berfungsi untuk menghapus cache DNS. Biasanya dilakukan kalau ada masalah saat mengakses situs tertentu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, ke nomor 12, ipconfig/register DNS. Oke,
Di sini digunakan untuk mendapatkan ulang DNS komputer ke server, membantu memperbaiki masalah koneksi jaringan dari domain. Oke, kita lanjut ke yang nomor 12, yaitu ping. Kita clear dulu. Ping. Nah, perintah ping ini digunakan untuk ngetes koneksi alamat IP atau website. Kalau kita misalkan ketik ping di google.com, kita bisa mengetahui koneksi internet kita aktif atau tidak. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 14. Kita clear dulu. Netstart. Nah, Netstart ini menampilkan status koneksi jaringan yang sedang aktif, termasuk port yang digunakan dalam alamat IP tujuan. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita lihat di sini. Ada yang stabilize, ada yang close wait, ada yang time wait. Oke, kita lanjut ke yang nomor 15. Kita klik lagi. Tracer. Tracer. Tracer ini kependekan dari trace route. Digunakan untuk melacak jalur koneksi dari komputer kita ke server tujuan. Berguna untuk mendeteksi di mana koneksi internet melambat. Ini untuk ngecek atau ngetrace jaringan yang lama di sini. Fungsinya dari tracer ini. Oke, kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Ke nomor 16. Having. Having. Nah, ini mirip dengan tracer yang sebelumnya tadi, tapi ini lebih detail karena menampilkan statistik ping di setiap hop atau jaringan atau di titik jaringannya tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 17. Di sini ada NS lookup. Lookup. Nah, perintah ini tujuannya untuk mencari informasi DNS dari sebuah domain, misalnya IP dari google.com misalkan. Nih, kalau sini kan karena defaultnya itu unknown, jadi unknown. Terus ini bisa lihat nih adresnya fl80.2.2.1. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 18, yaitu NetSH. NetSH ini digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan secara manual seperti WiFi, terus firewall, atau adapter. Kita lanjut ke nomor 19. Nah, di sini ada perintah root. Nah, root ini fungsinya itu untuk mengubah tabel root jaringan, berguna untuk menentukan jalur data di komputer atau jaringan lokal. Kita ke nomor yang terakhir. Di sini ada perintah net. Perintah net ini memiliki fungsi untuk melihat daftar komputer jaringan. Nah, membuat koneksi ke shareholder atau mengatur user. Di sini kita bisa lihat contohnya itu ada net account, net computer, net config, net continue, net file, dan lainnya. Bisa lihat sendiri. Oke, mungkin sekiranya itu video pengerjaan tugas 2 jaringan komputer saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kritik atau masukan bisa disampaikan. Terima kasih.